Nggak ada celah. Sekarang kalau mereka mengatakan Muhammad itu orang rendahan, rendahan dari mana? Kakeknya raja. Kalau dia bilang Rasulullah itu penipu, Al-Amin yang memberikan gelar itu orang Quraisy, artinya yang terpercaya. Nggak ada celah, nggak ada alasan. Tapi kenapa kok nggak mau pokoknya? Karena tadi tradisi, budaya, rasisme, itu aja udah perkara dari dulu sampai sekarang. Nggak boleh melakukan itu, syirik. Oh, nggak bisa, ini udah budaya nenek moyang kami. Ini mah sedekah laut halus, sudah ratusan tahun kami kerjakan. Masa salah semua orang sudah ngerjakan itu? Wah, ini nggak bisa. Masa nggak boleh minta ke kuburan keramat ini? Ini kan udah ajaran nenek moyang kami. Kalau dibilang syirik nggak bisa katanya. Nggak bisa. Sama. Orang jahil zamannya Rasul sama jahil zaman sekarang sama. Budaya, tradisi, rasisme. Kalau dia bilang kesukuan, wah nggak bisa ini. Ini udah ajaran suku kami ini. Kamu belum lahir, orang udah ngerjain ini. Kamu tahu apa? Ah, udah. Padahal yang dikasih tahu Al-Quran, yang dikasih tahu hadis. Tapi dia bilang nenek moyang lebih benar daripada Quran. Maka jawaban mereka ketika diajak untuk la ilaha illallah, apa kata orang Quraisy? Allah kabarkan dalam Al-Quran. Kata orang-orang Quraisy, qalu wajadna alaihi ala ummah wa inna ala atharihim muhtadun. Kami sudah menjumpai perbuatan ini dari ratusan tahun yang lalu nenek moyang kami kerjakan, dan kami pasti mendapatkan petunjuk mengikuti tradisi nenek moyang kami. Nggak mungkin nenek moyang kami salah. Itu jawaban mereka. Kalau dibilang keturunan rendahan, nggak bisa mereka, karena mereka tahu ini Abdul Muthalib raja kami, kakeknya si Muhammad. Kalau dibilang penipu juga mereka nggak bisa, karena mereka yakin nggak pernah menipu Rasulullah. Bahkan saking mereka percayanya, bayangkan jemaah, disebutkan dalam Sirah Nabawiyah, orang-orang Quraisy itu kebiasaannya, karena kan Rasulullah ketika sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul kan memang sudah sering diberikan titipan perdagangan, karena Rasulullah berdagang. Nah, mereka itu orang Quraisy, ya, pagi siang harinya menghina Rasulullah. Muhammad penipu, Muhammad penyihir, Muhammad dusta, orang gila. Malam harinya datang ke Rasulullah, Rasul, besok kamu mau berdagang nih, titip dagangan saya dong. Kenapa? Karena percaya Muhammad nggak mungkin bohong. Kalau berdagang pasti untung. Malam harinya, pagi harinya menghina, malam harinya datang, Muhammad, ini ada saya punya dagangan, titip ya, jualin. Dan Rasulullah terima dijualkan, dapat untung, dikasih untungnya. Karena Rasulullah Al-Amin. Tapi besok pagi gitu lagi, orang gila, penyihir. Malamnya, numpang dagang ya, kasih, jualin dong. Begitulah jamaah. Nggak ada celahnya. Allah sudah mengutus Rasulullah dari segala sisi yang sempurna. Nggak ada celahnya. Tapi kenapa orang kok banyak yang nggak suka? Karena tadi itu, bukan karena mereka punya argumen, nggak ada argumennya. Karena tadi suku, rasisme, budaya, istiadat, adat, ya udah selesai. Saya dari dulu sampai sekarang. Nah, Abdul Muthalib jadi raja, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah dia raja Mekah. Nah, ketika dia sudah menjadi raja, dia berpikir, dia kan dulu punya anak satu, namanya Harith. Seorang raja pasti bangga kalau punya banyak anak. Biar apa? Biar ada yang bantu dia, apalagi anaknya laki-laki semua. Begitu dari dulu kan, anak laki-laki lebih dibanggakan daripada anak perempuan, karena mereka menganggap laki-laki bisa kerja, laki-laki penguasa, laki-laki yang mengatur, laki-laki pintar, kuat. Kalau perempuan kan, ya kalau istilah kita, bahasa kita paling di rumah doang, istilahnya begitu. Walaupun nggak bisa, perempuan juga yang pintar-pintar, yang bisa mengatur juga. Ada bahkan perempuan yang lebih hebat daripada laki-laki, ada. Walaupun secara umumnya pimpinan itu adalah laki-laki. Itu yang memang ditentukan di dalam Islam, ya, pimpinan yang terbesarnya, rajanya itu adalah laki-laki. Nah, Abdul Muthalib berpikir, gimana, anak saya cuma satu, Haris, saya seorang raja, seharusnya punya anak banyak. Akhirnya dia bernazar, kalau saya punya anak laki-laki 10 orang, akan saya sembelih satu untuk berhala. Ini nazarnya. Akhirnya sekian tahun Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dia anak yang banyak, sampai-sampai anaknya ada 14 orang, 10 orang laki-laki, 4 orang perempuan, anaknya Abdul Muthalib. Tapi semua yang laki-laki tadi, semuanya tidak ada yang berjumpa dengan Rasulullah di masa kerasulan, kecuali 4 orang. Yang lain semua sudah wafat sebelum Rasulullah menjadi Nabi dan Rasul. 4 orang tadi
2 muslim 2 kafir. Pamannya Rasulullah, anaknya Abdul Muttalib tadi. Anaknya ada 14, 4 orang cewek, 10 orang laki-laki. Tapi 10 orang ini yang bertemu dengan Rasulullah ketika menjadi Nabi dan Rasul cuma 4 orang. 6 orang lagi sudah wafat sebelum Nabi Muhammad menjadi Nabi dan Rasul. 4 orang ini dibagi lagi, 2 yang muslim, 2 yang kafir. 2 orang muslim siapa? Hamzah ibnu Abdul Muttalib, syahid di medan perang Uhud. Hamzah. Yang satu lagi siapa? Abbas ibnu Abdul Muttalib, paman kandungnya Rasulullah. Ini 2 yang muslim. 2 yang kafir siapa? Yang pertama adalah Abu Talib. Abu Talib memang membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, cinta kepada dakwah Rasulullah, selalu mendukung Rasulullah. Tapi dia tidak bisa menyebutkan kalimat syahadat di akhir hayatnya karena terpengaruh sama teman-temannya. Itulah, hati-hati jamaah. Teman itu kata Rasulullah, ad-dinu ma'al mar'u khalilih. Agama seseorang tergantung kepada siapa dia berteman. Kalau antum berteman kepada orang yang membuat lemah iman, yang membuat kita susah berjamaah di masjid, berteman kepada orang yang selalu mengingatkan dunia, tidak ingat sama Allah, antum bakal lama-lama terkikis iman dan agamanya seperti dia sama. Tapi kalau berteman dengan orang yang baik, selalu mengingatkan Allah, mengajak kepada ketaatan, minimal kalau kita tidak bisa seperti dia, minimal kita bisa dapat harum baunya kebaikan. Minimal dikatakan orang, oh dia teman orang baik. Walaupun kita nggak baik-baik banget. Kenapa? Karena kita berteman sama orang baik. Tapi kalau udah sama orang yang buruk, walaupun kita nggak buruk-buruk amat, pasti dapat nggak enaknya. Engkau temannya orang itu, sama aja berarti. Karena kita nggak seperti dia, tapi karena teman dengan dia. Hati-hati jamaah. Itu minimalnya. Maksimalnya agama kita bisa seperti dia juga. Kalau tidak berteman kepada orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh berkah ini, bulan yang penuh dengan pengampunan ini, bantu agar kita bisa istiqomah, bantu agar kita mudah untuk memaksimalkan bulan Ramadan ini dengan berteman dengan orang-orang yang baik. Jangan sibuk sama orang. Bukan berarti saya bilang nggak boleh berteman sama orang yang dunia, mengajak bisnis. Boleh, tapi harus lebih banyakkan teman yang mengajak kepada ketaatan. Jangan sampai ada juga orang, Masya Allah, teman yang satu masjid sama dia nggak ada yang dia kenal, tapi kalau teman relasinya, bisnisnya, semua dia kenal. Subhanallah. Bukan berarti nggak boleh, boleh, tapi harus pilih dan pilih mana yang diprioritaskan. Teman yang di masjid ketemu ketika sholat berjamaah, itu jadikan teman jamaah. Jangan semuanya dunia. Bukan berarti saya bilang nggak boleh dunia, boleh, tapi jangan semuanya. Ada prioritas, ada pilih dan pilih. Jangan malah teman yang di masjid kagak ada yang dia tahu, satu pun nggak dia kenal. Tapi kalau yang ono kenal semua. Subhanallah. Ini kan repot jadinya. Lalai lama-lama antum lupa sama Allah. Asik sibuk dunia aja gimana? Temennya sama orang-orang begituan, ngomong ini persentase, ngomong ini income, nomor. Nggak masalah, tapi ada juga teman yang ngomong ini ayat apa, ngomong ini surat apa, ngomong ini ada majelis ilmu, ngomong ini tentang hukum Ramadan. Harus ada, diseimbangkan lah ya. Bahkan kalau bisa diprioritaskan yang tentang mengajak kepada keimanan, yang itu tentang dunia ya bolehlah 1, 2, 3, 4, 5 orang bolehlah ya. Tapi jangan isinya semua itu. Ada yang buat agama bahkan harus lebih banyak. Baik jemaah sekalian, itu Abu Talib. Nggak bisa dia mengucapkan syahadat karena teman-temannya tadi itu. Dia katakan apa? Jangan katakan la ilaha illallah. Atargab an millata Abdul Muttalib. Kamu mau meninggalkan agama bapak kamu? Kamu kan anaknya Abdul Muttalib. Akhirnya dia nggak sebutkan, dia kafir, mati dalam keadaan kafir. Kemudian yang kedua, yang kafir pamannya Rasulullah siapa? Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ini paman kandung Rasulullah. Ya. Nah, Abu Lahab nama aslinya itu Abdul Uzza. Abu Talib nama aslinya adalah Abdul Manaf. Nama kakeknya dipakai nama dia Abdul Manaf. Jadi Abu Talib itu bukan nama asli. Nama asli Abdul Manaf. Nah, itu paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun bibinya Rasulullah yang 4 orang tadi wanita, itu disebutkan ya, nama bibinya yang pertama adalah Sofia, yang kedua Ummu Hakim, yang ketiga adalah Atiqah, dan yang keempat adalah Barrah. Ini 4 bibi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sofia ini ibunya Zubair, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Ummu Hakim dan Atiqah. Atiqah ibunya Urwah, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya mereka punya anak. Siapa? Abdul Muthalib tadi. Anak laki-lakinya 10 orang. Dan dia pun ingin menunaikan nazarnya. Oh, saya udah punya nazar nih. Kalau punya anak 10 laki-laki, 1 orang saya sembelih untuk berhala. Dia tunaikan. Nah, tapi dia bingung siapa yang mau dia sembelih. Kan ada 10 orang. Harus dikerjakan nazar ini. Tapi siapa? Nah, 10 orang ini yang paling kecil, yang paling usia paling terakhir adalah Abdullah. Abdullah ini calon bapaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, anak paling terakhir, dan yang paling tampan dan yang paling dicintai oleh Abdul Muthalib. Pokoknya Abdul Muthalib punya anak 10 dari laki-laki. Semuanya dia cintai, tapi kalau yang paling dia cintai ya anak paling terakhir. Ya biasalah, seperti kita, anak yang paling kecil kan paling disayang. Kenapa? Ya paling kecil. Kan gitu, alasannya begitu. Nah, apalagi Abdullah paling ganteng, paling tampan di antara kakak-kakaknya. Udah paling kecil, paling tampan, tambah disayang. Ya, pokoknya asal melihat Abdullah senang Abdul Muthalib, karena memang wajahnya Abdullah ini ya putih, gagah badannya, tampan lah. Banyak orang suka dengan Abdullah. Nah, sampai-sampai nanti orang Quraisy nggak rela, perhatikan ya, nggak rela kalau Abdullah dijadikan sebagai tumbal untuk disembelih. Bingung Abdul Muthalib. Ya sudah, kata Abdul Muthalib, begini aja, ayo kita undi, siapa yang keluar namanya itu yang saya sembelih. Dan 10 orang. Ditanya anak-anaknya, setuju anak-anaknya semua. Karena anak-anaknya juga taat sama bapaknya. Karena apalagi bapaknya raja. Ya udah, dimasukin nama mereka semua satu-satu, dikocok. Begitu dikeluarin, nama Abdullah keluar. Kata Abdul Muthalib, oh duh, Abdullah, wah tapi ini nggak boleh nih. Ulang lagi, kenapa? Karena Abdul Muthalib sayang sama Abdullah. Nggak boleh. Tanya sama anak-anaknya, iya nggak apa-apa, ulang lagi. Karena kakak-kakaknya juga sayang sama adiknya. Kocok lagi yang kedua, keluar lagi nama Abdullah 2 kali. Kata Abdul Muthalib, wah saya nggak rela kalau Abdullah yang keluar. Nggak jadi, nggak sah. Ulang lagi, ulang ketiga kali, kocok. Keluar lagi nama Abdullah. Sampai 10 kali yang keluar nama Abdullah. Bingung nih Abdul Muthalib. Dia berat ingin menyembelih Abdullah, karena Abdullah anak paling kecil, paling disayang, paling dimanja, paling ganteng lagi. Kok dipotong? Nggak mungkin. Bingung Abdul Muthalib. Ya udah, ayo kita datang ke dukun lagi. Dukun lagi, yang orang jahil. Ada masalah, ada problem, dukun. Cinta ditolak, dukun bertindak. Ini kan syiar orang bodoh ini. Cinta ditolak, cari cinta yang lain. Kenapa dukun? Emang cinta nggak bisa dicari? Carilah. Ini khusus anak-anak muda nih. Jangan main dukun. Main Allah Subhanahu Wa Taala. Doa di sepertiga malam terakhir. Minta sama Allah, salat tahajud, Allah kabulkan. Jangan dukun orang bodoh. Datang ke dukun lebih bodoh lagi berarti. Datang ke dukun, tanya Abdul Muthalib, ini ada permasalahan. 10 kali dikocok, diundi, yang keluar Abdullah mulu. Dan saya nggak rela Abdullah disembelih, karena Abdullah anak paling kecil, paling saya sayang, paling dimanja, paling ganteng. Kata dukun ini, ya udah, begini aja. Dan mereka dengar apa kata dukun. Tulis nama Abdullah, ya. Kemudian tulis lagi satu lagi nama onta 10 ekor. Jadi kata dia, kalau misalnya yang keluar onta, berarti kamu harus mengganti si Abdullah dengan 10 ekor onta, disembelih. Oke, 2 batu, 1 onta 10 ekor, 1 lagi Abdullah, dikocok, dikeluarkan, yang keluar Abdullah lagi. Kata dukun tadi, oh begini saja, tadi kan 1 batu namanya onta 10 ekor, 1 lagi Abdullah. Nah, tambah lagi 1 batu lagi, tertulis 10 ekor onta. Jadi ada 3 batu, 2 batu tulisan onta, 1 batu tulisan Abdullah. Kocok lagi, yang keluar Abdullah lagi. Kata dukun tadi, tambah lagi 3 batu tulisannya onta, 1 batu tulisannya Abdullah. Berarti ada 4 batu. Kalau ini kan ibaratnya lebih banyak batu onta, pasti keluar onta ya. Tapi dikocok lagi, keluar lagi Abdullah. Sampai akhirnya 10 batu tulisannya onta, 1 batu itu tulisannya 10 ekor. 10 batu tulisannya onta, 1 batu tulisannya Abdullah.
dikocok baru keluar namanya onta. Berarti kata dukun isinya kan 10 batu onta, satu batu itu 10 ekor, berarti 10 kali 10 sama dengan 100 ekor onta. Sembelih wajib kamu kasih ke berhala. Kata Abdul Muthalib, ya nggak apa-apa, mendingan daripada anak saya dipotong, kan gitu. Mendingan dia orang kaya, dia raja, cuma 100 ekor mah gampang. 100 ekor disembelih. Disitulah kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ana ibnu zabihatain, saya ini anaknya 2 orang yang bakal dipotong, bakal disembelih. Siapa? Anaknya Nabi Ismail, karena kan Nabi Muhammad kalau ditarik keturunannya Nabi Ismail. Nabi Ismail juga sempat mau disembelih. Dan satu lagi anak bapak kandung dia, Abdullah, karena juga sempat mau disembelih. Nah, setelah itu Abdullah beranjak dewasa. Ketika Abdullah berusia 17 tahun, dia dinikahkan dengan seorang wanita yang juga masih satu keturunan, bahkan sepupunya Abdullah. Namanya Aminah. Nama istrinya si Abdullah Aminah. Menikahlah. Ketika menikah, ya, langsung mengandung Aminah. Setelah mengandung 6 bulan usia kehamilan, wafatlah Abdullah. Wafat Abdullah. Rasulullah masih dalam kandungan yang berusia 6 bulan. Kemudian ketika Aminah, ya, Aminah ini jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia tinggalnya di Rabuah. Rabuah itu antara Mekah dan Madinah. Bukan asli orang Mekah, tapi tinggalnya nggak di Mekah. Kemudian melahirkanlah, ya, Aminah, lahirlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan ketika Rasulullah SAW lahir, itu ada 3 hal yang tidak pernah dilihat pada bayi yang dilahirkan di dunia ketika Rasulullah lahir. Yang pertama, ketika Rasulullah SAW lahir, itu dalam keadaan tangannya mengadah ke langit seperti orang berdoa. Brojol nih, begitu keluar tangannya udah beginian, keluar begini tangannya. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika keluar sangatlah mudah, sangatlah gampang, sampai-sampai Aminah tidak perlu kepada bantuan orang lain. Jadi brojol sendiri aja, nggak ada bidan, karena gampang. Brojol sendiri, habis itu diberesin sendiri sama ibunya begitu. Nggak perlu bidan, nggak perlu rumah sakit, sendiri aja. Ini keajaiban yang Allah berikan kepada Rasulullah yang tidak ada pada bayi yang dilahirkan di dunia. Kemudian yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan dalam keadaan sudah terkhitan, sudah dikhitan, nggak perlu lagi dipotong, sudah terkhitan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan dalam keadaan sudah tidak punya tali pusar. Jadi kalau namanya bayi kalau lahir itu masih ada bekas tali pusarnya, hitam begini panjang, dan itu baru putus kalau sudah beberapa bulan, bahkan ada yang sebulan baru putus, ya, ada yang beberapa minggu. Nah, Rasulullah ketika dilahirkan udah nggak ada nih, pusarnya udah rapi, udah pusarnya Rasulullah udah bersih, nggak ada bekas-bekas panjang-panjang tali pusar, nggak ada. Nah, begitulah dilahirkannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika lahir, langsung Abdul Muthalib menggendong Rasulullah dan dibawa ke Ka'bah, di depan Ka'bah berteriak, orang semua mendengar, inilah cucuku Muhammad. Jadi yang memberikan nama Muhammad adalah kakeknya Abdul Muthalib. Ini ada kisahnya jemaah. Nama Muhammad itu belum pernah ada nama orang Arab Quraisy sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dinamakan dengan Muhammad. Ini belum ada, belum dikenal ada namanya orang Muhammad, belum ada. Asal muasalnya Abdul Muthalib memberikan nama kepada cucunya Abdul Muthalib Muhammad. Jadi pernah sebelum lahirnya Rasulullah, Abdul Muthalib pergi berdagang ke negeri Syam. Seperti kita tahu orang Quraisy kebiasaan mereka adalah berdagang. Ketika berdagang ke negeri Syam Palestina, dia berjumpa kepada pendeta orang Nasrani. Nah, pendeta orang Nasrani bertanya, kalian itu kafilah dagang dari mana? Kami dari Arab. Arabnya di mana? Di Mekah. Maka pada saat itu kata pendeta Nasrani, sungguh nanti akan lahir seorang yang punya keistimewaan, bahkan dia adalah nabi dan banyak pengikutnya dan banyak sifat kebaikannya yang disebut dengan nama Muhammad. Dan itu disebut dalam kitab Injil. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang Yahudi, orang Nasrani sebelum lahirnya Rasulullah itu udah paham betul ciri-ciri Nabi Muhammad yang terakhir itu udah paham. Karena disebutkan dalam kitab Taurat dan Injil. Bahkan Allah sebutkan dalam Al-Qur'anil Karim bagaimana pahamnya orang Yahudi dan Nasrani. Apa kata Allah? Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka paham percis tentang Nabi Muhammad seperti paham percis kepada anak kandung sendiri.
Anak kandung seperti kita punya anak. Apa yang kita nggak tahu? Dari bayi kita yang lihat dia telanjang, bahkan kita yang cebok kalau dia keluar kotorannya, kita yang bersihkan popoknya kalau dia sudah penuh popoknya, kan kita tahu semua. Allah, kamu dulu begini. Allah, badanmu itu begini. Kita tahu semua anak kandung sendiri. Begitulah orang Yahudi dan Nasrani, paham betul. Cuman tadi nggak mau apa? Rasisme. Oh, kami kan Bani Israel. Ini mah keturunan dari Ismail. Ismail mah anaknya bekas budaknya Nabi Ibrahim, Hajar. Begitu. Itu aja yang digembar-gemborkan. Padahal masa lalu ya udah masa lalu. Memang betul Hajar sempat jadi budak, tapi kan sudah dimerdekakan dan sudah dinikahi dengan sah. Berarti sudah selesai. Masa lalu siapa yang nggak punya masa lalu? Orang Yahudi juga punya masa lalu. Mereka membangkang Nabi Musa. Kalau memang diungkit-ungkit, semua orang nggak ada yang lepas dari masa lalu. Tapi kan yang sekarang dan seterusnya itu yang dilihat, bukan masa lalu. Masa lalu sudah selesai kalau sudah bertobat. Nah, dengar ucapan pendeta Nasrani tadi, Abdul Muthalib, dan dia ada seorang raja. Dia pengen punya keturunan juga yang seperti disebutkan pendeta tadi, diangkat menjadi nabi, diikutin orang, punya sifat yang mulia. Nah, dia berangan-angan, pokoknya nanti kalau saya punya cucu pertama sekali, saya mau kasih nama Muhammad. Mudah-mudahan termasuk orang yang dikatakan pendeta Nasrani tadi. Nah, itu sebab musabab kenapa Abdul Muthalib langsung ambil cucunya, langsung dia bawa di depan Ka'bah dan dia teriak, ini cucu nama saya Muhammad, ini cucu saya namanya Muhammad. Itu asal muasal dinamakan Muhammad. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika sudah lahir, maka datanglah seperti biasa dari orang-orang musyrikin Quraisy, orang-orang Mekah terutama, itu punya kebiasaan. Setiap ada anak yang baru dilahirkan, itu nggak boleh disusuin sama ibu kandungnya dan bahkan nggak boleh lama-lama tinggal di Mekah. Harus langsung tinggal ke tempat perkampungan yang sangat jauh. Itu udah adat istiadat. Dan ini ada alasannya, bukan karena ibunya nggak sayang sama anaknya, bukan. Mereka punya maksud dan tujuan, dan maksud tujuannya bagus. Kenapa anak yang baru lahir harus segera dibawa ke perkampungan? Alasannya ada 3. Yang pertama, agar dia terjaga dari udara yang tercemar. Karena dulu jemaah, kota Mekah, zaman dulu ya, apalagi zaman sekarang, zaman dulu saja, itu sudah padat dengan datangnya orang. Karena orang datang untuk tawaf di rumah Allah. Datang, tawaf, dari seluruh negeri. Dan pastilah namanya orang ramai, pasti udara itu ya tercemar lah, debu, kemudian apalagi orang bawa dari negeri yang nggak tahu bawa penyakit dan apa. Dan ini sudah diketahui sama orang Quraisy. Orang Quraisy sudah paham. Namanya orang ramai, tempat berkumpul, pasti udaranya nggak sesegar seperti di kampung yang nggak ada orang, sepi. Makanya sekarang coba perhatikan antara kota dengan kampung. Segaran di kampung kalau pagi-pagi segar, kalau di kota memang segar tapi beda segarnya. Beda kan, karena udah banyak asap polusi, udah banyak orang, udah banyak yang tercemar lah namanya kota. Kalau desa lebih segar, lebih terawat begitu. Nah, itu alasan pertama. Alasan kedua, agar anak itu belajar mandiri, tidak dimanja sama orang tuanya. Karena namanya di desa kan beda dengan di kota. Kalau di kota kan sekarang aja coba lihat, orang di desa lebih mandiri anaknya, mudanya daripada orang di kota. Di kota udah cemen, udah lemas dah. Kenapa? Karena semua serba ada. Handphone, main game, makan tinggal pesan order, makanan instan tinggal siram air panas jadi. Semua udah ada lengkap. Kalau di desa nggak bisa begitu. Di desa kalau mau makan ya ambil dulu kan begitu, tanam dulu, goreng dulu, cincang dulu, potong dulu. Nggak seperti gampang di kota. Di kota ini gampang memang. Makanya mentalnya juga beda. Nah, orang-orang Quraisy sudah tahu anak-anak mereka nggak boleh seperti itu, karena di kota Mekah itu walaupun zaman dulu kotanya bukan seperti kota sekarang, tapi udah nampak kemudahan-kemudahan, tidak seperti di desa, di kampung. Nah, ini alasan kedua. Alasan ketiga, kenapa anak mereka begitu lahir langsung harus dikasih ke perkampungan? Karena mereka ingin anaknya belajar bahasa yang ramah, yang sopan, disebut dengan bahasa Arab Fushah. Makanya jamaah coba lihat, ya kan, bahasa orang-orang desa, orang-orang kampung, makanya ada namanya bahasa halus, bahasa kasar kan. Orang kota yang biasa bahasa kasar itu. Kalau orang kampung bahasanya lebih halus, walaupun kalau marah juga, tapi kan lebih halus, baik di Sunda maupun di Jawa. Sama, makanya di Jawa tuh orang-orang kampung yang paham bahasa namanya Jawa Kromo Injil. Itu orang kampung. Kalau di kota udah nggak bisa, nggak paham juga.
Jangan ngomong Jawa halus nggak ngerti mereka. Ngertinya Jawa-Jawa yang kasar itu, yang pasaran itu. Yang mana kalau orang desa dengar tersinggung. Sama Sunda juga begitu kan. Sunda kalau yang di kota, di Bogor, wah udahlah, kacau bahasanya kan. Tapi kalau coba bawa ke kampung, tersinggung orang dengarnya. Nah itu begitulah maksudnya. Nah orang Arab sudah paham itu. Kalau di kota Mekah dari dulu sampai sekarang lebih parah. Makanya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahasa Arab yang paling hancur amburadul sekarang ini bahasa Arabnya orang Mekah. Tahu kenapa sebabnya? Antum lihat di Mekah, semua jenis, semua bangsa ada di Mekah. India ada, Pakistan ada, Afghanistan ada, semua lengkap. Apa yang nggak ada di Mekah? Semua negara ada. Dan mereka punya bahasa sendiri-sendiri. Akhirnya orang Arab mau nggak mau tercampur bahasa mereka, karena kan bergaul. Akhirnya ada yang tadinya bahasa Arab masih murni kecampur bahasa Pakistan. Apalagi sekarang parah jemaah, orang Arab lancarnya bukan main bahasa Indonesia di sana. Nah, kalau antum pernah haji, pernah umroh, cobalah ngomong bahasa Indonesia. Canggih. Berapa? 10 katanya. Istrinya berapa? 2 katanya. Jago. Antum pergilah ke Mekah, yang pernah umroh, pernah haji. Sekitar Mekah itu pedagang-pedagang semua nggak ada yang nggak bisa bahasa Indonesia. Semua jago bahasa Indonesia, ngerti bahkan rupiah berapa. Dia bilang, wah 50.000, nggak bisa kurang katanya. Tambah lagi 20.000, bisa ngomong gitu. Jualannya pun nggak pakai real lagi, tahu nggak? Jual pakai rupiah sekarang di sana. Saya makanya subhanallah, kalau udah ke Mekah itu bukan ke Arab lagi udah. Duitnya pakai duit rupiah, ngomongnya pakai bahasa Indonesia. Ini perasaan cuma Ka'bah doang kelihatan Arabnya, sisanya Indonesia semua. Sisa Indonesia, tulisannya pun di hotel juga ada Indonesia juga. Subhanallah. Makanan apalagi Indonesia banyak di sana. Mana-mana restoran. Baik jamaah. Nah itu alasannya 3 tadi. Begitu anak baru lahir di kota Mekah, orang Quraisy langsung harus dikasih ke perkampungan. 3 alasan tadi. Ya, yang pertama menjaga bahasa, yang kedua untuk menjaga polusi biar nggak kena polisi, yang ketiga kita bilang tadi untuk biar mentalnya mandiri, biar jadi anak kuat nggak manja. Karena kalau di kota apa-apa sudah ada, manja sama ibunya. Kalau di desa mau apa? Tanam dulu, habis tanam panen masak, baru bisa makan. Kan gitu kalau di desa. Nah, datanglah wanita-wanita dari suku Sa'diyah. Ini suku Sa'diyah memang punya kebiasaan pendapatan mereka dari menjual jasa menyusui anak, dan mereka orang kampung, ya. Dan orang-orang Mekah nggak apa-apa percaya sama suku Sa'diyah karena suku Sa'diyah terkenal orangnya amanah. Kemudian mereka juga niatnya ingin membantu orang desa, karena kan orang desa nggak punya pemasukan, orang kota banyak duit. Makanya sekarang subhanallah banyak kan orang-orang desa membantu jadi rumah tangga di orang kota. Karena orang kota punya duit tapi nggak punya waktu. Akhirnya orang desa butuh duit, ya udah kolaborasi, saling bantu membantu. Nah begitulah orang Quraisy dengan orang kampung. Mereka pengen bantu, ya udah anak kami titipkan, kami bayar upahnya, kalian bantu kami bantu kalian. Gitu. Ya. Nah datang seorang wanita namanya Halimatus Sa'diyah. Siapa ini Halimatus Sa'diyah? Ibu susunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada cerita yang sangat menakjubkan jamaah. Ya, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Kisah tentang Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah ini dia berangkat ke kota Mekah rombongan dengan teman-teman sekampungnya. Karena memang bukan cuma Halimah, banyak perempuan-perempuan dari suku Sa'diyah. Satu kampung itu memang profesinya menjual jasa menyusui anak, gitu. Satu kampung namanya kampung Sa'diyah. Nah, Halimah berangkat dengan suaminya Haris, nama suaminya. Dan Halimah dan Haris ini memang terkenal orang miskin di kampungnya. Rumahnya reot, dia cuma punya 3 hewan peliharaan. Hewan ternak, pertama onta, tapi ontanya udah kurus, ya udah nggak bisa punya anak, dan susunya nggak ada. Dan 2 ekor jantan dan betina domba, sama, udah kurus, nggak punya susu dan juga nggak bisa punya anak. Udah monopos, udah nggak bisa punya anak. Ya, udah monopos, udah tua. Rumahnya reot, miskin, dan dia cuma punya tunggangan 1 keledai. Itu pun kurus, tua, yang bisa naik cuma 1 orang. Jadi terpaksa kalau jalan itu istrinya yang di atas, suaminya yang tuntun di bawah. Karena nggak mungkin kalau naik 2-2 mati tuh keledai. Kurus kering. Kasihan orang miskin, nggak punya harta. Halimatus Sa'diyah datang bersama teman-temannya naik keledai, semua lari cepat karena keledainya keledai sehat.
tertinggal Halimatus Sa'diyah sendiri. Semua udah pada sampai di Mekah, dia sendiri tertinggal. Begitu sampai di Mekah, ternyata semua teman-teman satu kampungnya udah dapat anak-anak orang kaya. Karena memang mereka mengincar anak orang kaya. Tujuannya apa? Biar dibayar mahal. Lah kalau anak orang kaya kan pasti bapaknya orang kaya, bayarnya mahal. Dia dapat semua. Mereka bilang, Halimah baru sampai, mana engkau nggak dapat apa-apa? Jadi baru nyampe, kasihan, ontanya kan sakit. Akhirnya keliling-keliling Mekah nggak ada. Semua anak orang kaya udah diambil sama teman-teman kampungnya. Yang tertinggal cuma siapa? Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma dia doang, nggak ada yang mau ambil. Kasihan ini Muhammad. Kenapa? Karena dia dilahirkan dalam keadaan nggak punya ayah. Ayahnya udah mati, udah meninggal. Orang nggak percaya, bapakmu nggak ada, siapa yang mau bayar? Makanya perempuan-perempuan yang tadi duluan sampai di Mekah nggak ada yang ngambil. Muhammad anak yatim, nggak usah, nggak ada yang bayar. Ya, kasihan. Halimatus Sa'diyah juga sedih. Kita orang miskin, tujuan kita pengen dibayar. Nah yang ada anak yatim. Cuman kata suaminya Haris, ya adalah istriku Halimah, ambil ajalah, daripada kita pulang sama sekali nggak bawa apa-apa. Biarlah dia anak yatim, mana tahu nanti ada kebaikan. Walaupun berat dirasa, karena nggak tahu yang bayar siapa. Makanya disebut yatim. Yatim itu jamaah artinya orang yang kehilangan penaungan. Karena yatim itu adalah yang meninggal bapaknya, dan bapak yang menaungi anak, karena yang mencari rezeki, dia yang memberikan nafkah. Makanya tidak ada di dalam bahasa Arab namanya piatu. Nah ini harus antum tahu. Ini bukan bahasa Arab piatu, bahasa Indonesia. Bahasa Arab nggak ada. Karena dalam syariat hanya diakui yatim. Yatim itu dibantu, kenapa? Sudah tidak ada naungan lagi. Dia nggak tahu bergantung sama siapa. Yang cari nafkah dia udah nggak ada, udah mati. Bapak yang cari nafkah, ibu bukan cari nafkah. Jangan salah. Kalau dia mau memberikan kepada anaknya, itu namanya sedekah, bukan nafkah. Nafkah bapak, suami. Tapi kalau ibu punya duit nggak apa-apa, kalau dikasih namanya sedekah, bantu, nggak masalah. Tapi kalau bilang kamu juga wajib nafkah, nggak wajib. Ibu tidak wajib mencari nafkah, bapak yang mencari nafkah. Beda antara nafkah dengan sedekah, itu beda. Sedekah secara umum, kalau nafkah lebih mendetail yang khusus untuk seorang ayah. Nah kasihan nggak ada. Nah ya, jadi kalau mau dibilang yatim, yatim. Tapi berarti kalau piatu nggak dibantu, bantu juga. Tapi namanya bukan sedekah kepada anak yatim, tapi sedekah kepada orang miskin. Nah ini dibedain. Kalau kepada yatim ada syariatnya. Kepada orang yang tidak punya ibu, mungkin dia miskin kan gitu. Ya udah namanya sedekah kepada fakir miskin. Bukan kepada piatu. Piatu nggak ada. Ya, jangan salah. Cari bahasa Arabnya di kamus, piatu nggak ketemu. Nggak ada. Yatim. Nah akhirnya Halimatus Sa'diyah dibawa dengan berat hati, ya nggak apa-apa dibawa daripada nggak ada. Ketika dibawa, digendong, dan Halimah naik ke ontanya, yang ontanya tadi lemas, ontanya sakit, nggak sanggup jalan, tiba-tiba berlari dengan kencang, lari kencang mendahului teman-temannya yang udah jauh. Teman-temannya tadi kan udah pergi duluan, kalah, melesat begitu kencangnya, sampai-sampai disebutkan dalam riwayat suaminya ketakutan ini, Haris tadi ketakutan, akhirnya dia pun ikut naik ke atas onta, ke atas keledai tadi, dipegang istrinya, karena kan nggak bisa lagi dipegang, lari musik. Haris pun naik juga bareng berdua lah kita, semua lari sampai dia duluan yang sampai di kampung Sa'diyah. Begitu sampai di kampung Sa'diyah, subhanallah, onta yang tadi kita bilang kurus kering nggak punya susu, tiba-tiba ontanya udah jadi gemuk besar. Domba yang tadinya udah monopos, udah nggak bisa lagi punya anak, langsung gemuk besar, dan mereka punya anak hari itu juga. Subhanallah, keajaiban yang Allah berikan ini. Memang anak yatim ini nggak ada yang mau terima. Bahkan saking berkahnya Allah berikan kepada keluarganya Halimatus Sa'diyah, itu sampai-sampai cuma beberapa bulan onta yang juga dombanya udah beranak pinak banyak sekali, dan Halimatus Sa'diyah jadi orang paling kaya di kampung itu. Ontanya beranak pinak cuma hitungan bulan, nggak tahu dari mana kekuasaan Allah. Sampai-sampai orang-orang kampung situ bilang, kalau mau onta kamu gemuk dan sehat, barengkan sama ontanya Halimatus Sa'diyah. Kalau mau sehat, ada onta sakit nih, dibarengin sama, di satu kandangin sama ontanya Halimatus Sa'diyah, langsung sehat, langsung sembuh. Subhanallah. Sampai 2 tahun begitu keberkahan terus Allah berikan. 2 tahun, karena memang kontraknya 2 tahun, namanya anak menyusui 2 tahun.
Begitu udah 2 tahun kan harus dibalikin. Datang Halimatus Sa'diyah bersama suaminya Haris datang ke ibunya Aminah. Datang ke ibunya Aminah, merengek-rengek memohon meminta, wahai ibunya Rasulullah Aminah, tolonglah tambah lagi kontraknya. Bukan untuk dibayar, bukan. Bahkan mereka bilang gak usah dibayar, gak apa-apa. Kami mau keberkahannya Muhammad. Karena baru 2 tahun begitu besarnya keberkahan. Ontanya terus melahirkan anak. Kambingnya begitu terus. Yang tadinya mereka miskin jadi mereka orang paling kaya. Biarinlah si Muhammad ini sampai dewasa sama kami. Memohon-mohon. Padahal Aminah pengen balik udah 2 tahun kan. Akhirnya ya sudahlah. Biarkanlah sama kalian. Tapi begitu balik, setelah Rasulullah umur 6 tahun, terjadilah kejadian, yaitu 2 malaikat datang membelah dadanya Rasulullah untuk mengeluarkan noda hitam dari dada Rasulullah. Nah, ketika kejadian itu dilihat sama Halimah dan suaminya. Datang 2 malaikat, nggak tahu datang tiba-tiba, kemudian menidurkan Rasulullah, dibelah, dan itu ada bekasnya di dada Rasulullah. Ketakutan Halimatus Sa'diyah ini kan anak orang ini, apalagi anak pembesar kota Mekah, bukan anak sembarangan. Akhirnya mereka ketakutan, mereka langsung bergegas ke kota Mekah mengembalikan Rasulullah ketika sudah usia 6 tahun kepada Aminah. Jangan sampai terjadi apa-apa sama anak orang, kita tanggung jawab kan gitu. Soalnya dibelah di depan matanya Halimatus Sa'diyah dan nggak bisa buat apa-apa, tiba-tiba hilang begitu aja. Itu yang membelah dada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian Aminah pun setelah 6 tahun usia Rasulullah, wafatlah Aminah, kemudian diambillah oleh kakeknya Abdul Muttalib. Dari 6 tahun sampai usia 8 tahun, kemudian wafatlah Abdul Muttalib dan diambil lagi oleh pamannya Abu Talib dari usia 8 tahun sampai usia 21 tahun. Kemudian di situ Rasulullah mulai belajar berbisnis. Di situ Rasulullah mulai kemudian dilamar ya oleh seorang wanita yang kemudian akan menjadi istrinya, dan kemudian di situ nanti ada lagi beberapa fase-fase kejadian yang terjadi sebelum diangkatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi Nabi dan Rasul. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan kajian tentang fase-fase kejadian atau fase-fase atau kejadian-kejadian yang terjadi sebelum diangkatnya Nabi Muhammad menjadi Nabi dan Rasul. Jadi ada beberapa kejadian yang ditulis dalam Siratul Nabawiyah sebelum Rasulullah menerima wahyu yang pertama. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini, karena sudah 17:28 menit. Ayakum barakallahu fiik. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini daripada kajian kita Siratul Nabawiyah. Dan insya Allah di pertemuan akan datang kita akan melanjutkan tentang beberapa kejadian-kejadian yang terjadi sebelum diangkatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi Nabi dan Rasul. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan majelis kita sampai di sini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.